Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Toprak Razgatlioglu akui Yamaha belum terbaik di MotoGP, tapi yakin bakal bangkit, bahkan siap tantang Marc Marquez di 2026. Toprak Razgatlioglu terkenal sebagai pembalap yang tidak takut berkata jujur dan tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Ketika ia berbicara tentang kondisi Yamaha di MotoGP saat ini, jawabannya lugas. Yamaha belum berada pada level terbaiknya. Namun, di balik kejujuran itu, Toprak justru memancarkan keyakinan besar bahwa Garputala sedang bersiap bangkit, dan ia ingin menjadi pusat dari kebangkitan itu. Lebih jauh lagi, Toprak bahkan menyebut bahwa salah satu motivasi terbesarnya turun ke MotoGP adalah menguji dirinya langsung melawan Marc Marquez, sang ikon yang masih dianggap benchmark utama di kelas Premier. Toprak tidak sekedar datang untuk belajar, ia datang untuk bertarung. Toprak resmi menandatangani kontrak 2 musim dengan Prima Pramac Yamaha untuk MotoGP 2026 dan 2027. Motor yang ia pakai pun bukan M1 lama, melainkan YZR M1 bermesin V4, proyek besar yang menjadi fondasi harapan Yamaha untuk kembali bersaing. Sebelum tampil di publik, Toprak sudah menjajal motor ini dalam tes privat di Aragon. Namun, sorotan baru benar-benar muncul saat tes Valencia. Itulah pertama kalinya publik MotoGP melihat langsung gaya pengereman ekstrim khas Toprak di atas prototipe kelas Premier. Hasilnya cukup realistis. Toprak berada di posisi 18 dengan waktu 1 menit 30 detik 667. Tertinggal 1,294 detik dari Raul Fernandez. Tidak mengesankan di atas kertas, tapi bagi seorang debutan MotoGP, jelas bukan performa buruk. Toprak tetap tersenyum, ia tahu angka itu baru permulaan. Dalam wawancara dengan worldsbk.com, Toprak berbicara dengan nada bersemangat, seperti seorang petarung yang sudah tidak sabar turun ke gelanggang baru. Semua hal akan baru, dari sirkuit sampai motornya. Musim depan takkan mudah, tetapi saya bersemangat karena saya suka tantangan baru. Ini tantangan terbesar dalam karir saya. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat publik MotoGP mulai memperhatikan. Saya akan selalu memberikan yang terbaik. Yamaha percaya kepada saya. Dan saya percaya saya bisa bersaing dengan siapapun. Termasuk satu nama yang kini paling sering ia sebutnya, Marc Marquez. Beberapa hari setelah tes, Toprak membuat pernyataan berani dalam percakapan internal bersama Yamaha yang kemudian bocor ke media Turki. Toprak menyebut bahwa salah satu target pribadinya di MotoGP adalah bertarung langsung dengan Marc Marquez. Ia tidak menyebut mengalahkan atau menghancurkan. Ia memilih kata yang lebih terhormat. Saya ingin duel dengan Marc untuk mengetahui batas saya. Itu target saya. Toprak mengakui bahwa Marc adalah pembalap yang paling ia kagumi dan lawan yang membuatnya penasaran sejak lama. Meski datang sebagai rookie, ia merasa 2026 adalah waktu yang tepat untuk menguji diri melawan sang legenda. Marc adalah pembalap yang paling lengkap di MotoGP. Jika saya bisa bertarung dengannya, saya bisa bertarung dengan siapapun. Yamaha dikabarkan ikut antusias mendengar target itu, sebab jika Toprak bisa mendekati level Marc, itu artinya M1 V4 sudah berada di jalur yang benar. Toprak mengungkap bahwa sejak awal ia berdiskusi dengan para insinyur Yamaha mengenai filosofi berkendara. Ia ingin motor yang stabil saat pengereman keras, kuat pada akselerasi awal, dan cukup agresif untuk duel wheel-to-wheel. Mungkin motornya belum yang terbaik saat ini, tetapi mereka terus memperbaikinya. Toprak juga menyebut bagaimana dulunya Yamaha dan Honda sangat kuat dan kini Ducati mendominasi. Namun ia yakin siklus itu akan berubah. Saya percaya Yamaha bisa berkembang, mereka punya rencana besar.
Sumber dari pedok bahkan menyebut bahwa Toprak menjadi salah satu suara yang mendorong Yamaha untuk lebih agresif dalam riset aerodinamika dan perangkat whole shot. MotoGP 2026 tampaknya akan menjadi musim yang sangat menarik. Selain pergantian era mesin dan perangkat elektronik, kita juga akan melihat Toprak versus Marc. Mungkin bukan untuk perebutan gelar langsung, tetapi setidaknya duel kebanggaan yang dinantikan miliaran penonton. Jika Marc tetap bertahan pada levelnya, dan Yamaha berhasil membuka potensi M1 V4, duel tersebut sangat mungkin terjadi di beberapa seri. Toprak percaya, Yamaha percaya, fans pun mulai percaya. Toprak sudah memberikan sinyal jelas, ia datang ke MotoGP bukan untuk numpang lewat. Ia ingin bersaing, ia ingin menantang legenda terbaik yang masih aktif, dan ia ingin melakukannya pada musim debutnya 2026. Marc Marquez mungkin tersenyum mendengarnya. MotoGP tentu sangat menunggu duel itu terjadi. Dan Toprak, ia sudah menyiapkan diri, karena tantangan terbesarnya sudah menanti di tikungan pertama. Terbongkar. Ini kalimat Rossi yang bikin Bulega berani gantikan Marc Marquez di MotoGP 2025. Keputusan Nicolo Bulega untuk turun di MotoGP 2025 sebagai pengganti Marc Marquez memang sempat menggemparkan pedok. Bagaimana tidak, ia datang dari World Superbike tanpa pengalaman MotoGP, lalu tiba-tiba duduk di atas Ducati GP25, motor paling buas di grid, untuk menggantikan salah satu legenda hidup balap motor. Namun, kini terungkap satu hal penting. Keberanian itu lahir dari satu kalimat Valentino Rossi. Ya, legenda MotoGP, Valentino Rossi, ternyata memegang peranan besar di balik langkah besar Bulega tersebut. Momen itu terjadi pada Oktober, ketika Ducati menawarkan posisi pengganti sementara untuk Marquez yang cedera bahu setelah insiden di MotoGP Indonesia. Marquez harus absen di 4 seri terakhir, dan Ducati butuh seseorang yang cukup cepat, cukup tenang, tapi juga cukup nekat untuk mengambil tantangan yang bahkan banyak pembalap MotoGP pun mungkin akan pikir-pikir dulu. Bulega mengaku dirinya berada di titik dilema. Peluang emas itu datang begitu cepat, sementara ia sedang berada dalam jalur perebutan gelar di WSBK. Selain itu, ia sudah dijadwalkan menjadi test rider Ducati mulai 2026. Peran besar yang juga menuntut konsistensi, bukan sekedar sensasi instan. Namun, justru karena itulah ia dilanda ragu. Di tengah kebingungan itu, ia melakukan satu hal yang hanya dilakukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan arahan dari sosok yang paling mereka percaya, menghubungi Valentino Rossi. "Aku menelpon Vale pada Oktober," ujar Bulega. "Saat itu, aku benar-benar harus memutuskan apakah aku ingin balapan di MotoGP atau tidak. Aku punya banyak keraguan, karena semuanya terjadi begitu cepat." Rossi, seperti biasa, tak memberikan ceramah panjang. Ia hanya memberi satu kalimat pendek, tapi cukup kuat untuk membuat Bulega mengubah hidupnya. "Jangan pedulikan apapun, langsung saja balapan." Bagi orang lain mungkin itu sekedar kalimat biasa, tapi bagi seorang pembalap yang tumbuh di lingkungan VR46 Academy, itu merupakan mantra pembakar mental. Bulega, meskipun sudah tidak lagi berada di bawah naungan akademi tersebut, masih sangat dekat dengan Rossi. Ia bahkan baru mengikuti 100 km of Champions di Rennes Rossi beberapa waktu lalu, sebuah bukti bahwa hubungan keduanya tetap akrab seperti dulu. "Vale selalu penasaran," kata Bulega sambil tersenyum. "Dia selalu bertanya banyak hal. Itulah kenapa aku menelpon dia ketika aku ragu. Bahkan sekarang, meskipun aku sudah tidak di akademi, kalau aku butuh dia, dia selalu ada." Dengan dorongan mental itu, Bulega mengambil keputusan gila tersebut, menggantikan Marc Marquez di 2 seri terakhir musim, Portimao dan Valencia. Dan hasilnya di luar dugaan. Tanpa pengalaman MotoGP sedikit pun, ia berhasil meraih poin di kedua seri, menunjukkan kecepatan yang membuat banyak insinyur Ducati mengernyit sekaligus tersenyum puas. Meskipun hanya turun 2 kali, performa Bulega memberi sinyal besar bahwa ia bukan sekedar test rider masa depan, tetapi calon pembalap MotoGP penuh untuk musim 2027, era baru dengan regulasi mesin 850 cc.
Perannya sebagai test rider akan dimulai pada 2026 ketika ia dijadwalkan menunggangi prototipe motor MotoGP generasi berikutnya pada musim panas. Perubahan besar itu menuntut pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga sensitif terhadap karakter mesin. Dan di mata Ducati, Bulega adalah salah satu kandidat terbaik untuk memimpin proyek tersebut. Sementara itu, perjalanan karirnya di WSBK juga semakin mencuri perhatian. Setelah menjadi runner-up musim 2025, posisi Bulega makin kuat menyusul hengkangnya Toprak Razgatlioglu ke MotoGP bersama Pramac Yamaha. Dengan rival terberatnya pindah lintasan, banyak yang memprediksi Bulega akan menjadi favorit utama perebutan gelar dunia WSBK 2026. Yang menarik, semua momentum ini, kesempatan MotoGP, status calon juara WSBK, hingga peran penting dalam proyek Ducati masa depan, bermula dari satu momen kecil di telepon. Satu kalimat dari seorang mentor, satu dorongan dari sang legenda. Dan kini, Nicolo Bulega melangkah ke dunia MotoGP dengan kepercayaan diri baru. Bukan hanya karena ia sudah mencicipi kerasnya motor kelas Premier, tetapi juga karena ia tahu, di balik setiap langkah beraninya, ada kalimat Valentino Rossi yang selalu ia ingat. Balapan saja, jangan pikirkan apapun. Sebuah nasihat sederhana yang mengubah segalanya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ingin saingi Marc Marquez, Toprak Razgatlioglu akui harus abaikan satu hal penting dulu. Marco Bezzecchi pun tak menyangka keberaniannya. Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP bukan sebagai pembalap sembarangan. Ia datang sebagai juara dunia World Superbike WSBK, seseorang yang terbiasa menang, terbiasa duel keras, dan terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun semua reputasi itu kini ia tinggalkan ketika memutuskan debut bersama Prima Pramac Yamaha di MotoGP 2026. Keputusannya pindah dari zona nyaman WSBK mengundang banyak reaksi. Ada yang mendukung, ada yang ragu, ada yang penasaran. Namun satu hal yang pasti, Toprak datang bukan sekadar untuk ikut balapan. Ia datang untuk mengejar mimpi terbesar dalam karirnya, menantang Marc Marquez. Kesempatan itu terbuka ketika Pramac membutuhkan pembalap untuk mendampingi Jack Miller. Pada usia 28 tahun, Toprak merasa inilah waktu yang tepat untuk mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Dalam beberapa balapan pertama, saya mungkin akan finish seperti Bulega, ujarnya jujur. Ia tahu adaptasi akan berat. MotoGP bukan WSBK, dan pelajarannya akan sangat keras. Tetapi ia yakin setelah menemukan posisi berkendara yang pas dan memahami karakter Yamaha M1, ia bisa mulai menggigit. Ia bahkan sudah membidik tahun 2027 sebagai momen puncak, tepat saat regulasi 850cc dan ban Pirelli masuk. Sebuah keuntungan besar, mengingat Pirelli adalah ban yang sangat familiar baginya. Jika kami naik podium di 2026, itu luar biasa. Setelah itu, mungkin saya langsung tanda tangan kontrak sampai 2029, ucapnya sambil tertawa. Namun di balik guyonan itu, ambisi Toprak sangat serius. Ia ingin bertarung dengan Marc Marquez, sang legenda, sang monster MotoGP, sosok yang menjadi tolok ukur keberanian dan kecepatan. Agar bisa sampai ke titik itu, ia harus melepaskan satu kebiasaan penting, terlalu sering menatap monitor waktu. Selama tes dan balapan, saya selalu melihat layar pencatatan waktu, tapi tahun pertama di MotoGP harus untuk belajar. Saya harus mengabaikan monitor dan fokus pada pekerjaan saya, jelasnya. Bagi orang lain itu mungkin hal kecil, tapi bagi seorang pemenang sekeras Toprak, menahan diri untuk tidak mengejar lap time adalah tantangan berat. Bukan hanya fans, bahkan rekan sesama pembalap MotoGP ikut terkejut mendengar ambisi Toprak menantang Marc Marquez. Salah satunya adalah Marco Bezzecchi, yang cukup mengenal bagaimana brutalnya duel dengan Marquez di lintasan. Saat ditanya soal keberanian Toprak, Bezzecchi langsung tertawa kaget. Toprak itu gila juga ya, kata Bezzecchi sambil menggeleng-geleng. Saya kira dia cuma basa-basi rookie, tapi ternyata dia serius mau tantang Marc. Itu namanya cari mati. Meski bernada bercanda, Bezzecchi tahu persis betapa berbahayanya menantang Marquez jika belum siap.
Ia sudah merasakan sendiri bagaimana kerasnya duel dengan sang juara dunia 7 kali itu. Marquez bukan hanya cepat, ia adalah badai yang datang tanpa ampun. Menantang Mark itu bukan cuma soal kecepatan, kamu butuh nyali, pengalaman, insting, segalanya. Kalau kurang sedikit saja, habis. Tapi saya suka semangat Toprak. MotoGP butuh orang-orang nekat seperti dia. Komentar Bezzecchi menggambarkan betapa besar resiko yang diambil Toprak. Namun justru keberaniannya itulah yang membuat musim 2026 semakin dinanti. Seorang rookie datang dengan nyali sebesar gunung langsung menargetkan legenda hidup MotoGP. Sesuatu yang jarang, bahkan hampir tidak pernah dilakukan pembalap baru. Toprak tahu jalannya panjang. Ia tahu harus menahan diri, belajar dari bawah, dan membangun fondasi kuat sebelum mencapai podium dan duel besar. Tetapi mimpinya tetap sama. Berduel langsung dengan Marc Marquez, pembalap dengan gaya paling agresif dan memukau dalam sejarah modern MotoGP. Saya punya tujuan dan suatu hari nanti saya ingin duel dengan Marc Marquez. Itu impian terbesar saya, tegasnya. Kini bukan hanya penggemar yang menunggu momen itu, bahkan Marco Bezzecchi pun ikut penasaran. Dengan sedikit ngeri dan sedikit kagum, MotoGP 2026 belum dimulai, tetapi satu hal sudah jelas. Toprak Razgatlioglu datang untuk menjadi penonton. Ia datang untuk mengguncang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your